Hai pendengar setia podcast Ideal. Hai calon pendengar setia podcast Ideal. Ideal di sini bakalan nemenin waktu santai kamu dengan berbagai obrolan. Stay tune di podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Mau belajar bahasa Jerman dengan biaya yang affordable di Banda Aceh? Kui kepoin at deutschprivat.aceh at deutschprivat.aceh. Mau privat boleh, mau belajar kelompok juga boleh, dipanggil ke rumah boleh, atau mau sambil nongki di kafe juga boleh. Info lebih lanjut hubungi 0821 020 1355. Buruan, jangan sampai full booking. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada. Mau kalian dengerinnya pagi, siang, malam, silahkan. Ideal bakalan nemenin kalian dimanapun kalian berada. Nah, teman-teman semuanya, nih Ideal lagi di salah satu barber bergengsi di Banda Aceh nih. Wah, luar biasa ya. Nah, bisnis barber shop gitu ya. Sekarang mungkin kalau dulu ya para ladies saja nih yang peduli sama penampilannya. Tapi makin kesini nih, cowok-cowok atau kaum Adam nih ya, pasti udah pada peduli juga dengan penampilannya. Nah, bagaimana bisnis barbershop atau grooming bisa hidup di zaman sekarang ini, di zaman yang insecure bro ya, yeah. Makin tinggi di masyarakat gitu ya. Wah, bahasanya tinggi banget ya. Oke, nah jadi sudah hadir salah satu narasumber atau bintang tamu podcast Ideal, Bro Arul. Nanti kita bakalan kenalan sama beliau. Nah, terus sedikit Ideal mention dulu nih, beliau udah malang melintang ke berbagai negara, pengalamannya udah luar biasa. Nah, siap-siap nih, ambil cemilan, ambil minuman untuk dengerin obrolan santai kita. Podcast Ideal kolaborasi bersama Arul Kakak. Oke, baik. Bro Arul, nah sekarang kita kenalan dulu nih ya, atau silahkan disapa dulu teman-teman pendengar podcast Ideal. Oke, welcome to podcast Ideal ya. Iya, Oke, teman-teman semuanya, pada pagi ini ya, pokoknya pada waktu yang sekarang kita berbual santuy ataupun bahasa sekarang podcast ya. Iya. Jadi kami akan menceritakan beberapa poin-poin penting yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, yang apa ya, yang bisa menjadi saluran berkah. Betul. Gitu ya. Banget, setuju banget Bang. Oke, nah sekarang kita kenalan dulu nih sama Bro Arul. Nah, sebelumnya beliau sering dikenal dengan nama Arul Kakap nih. Pasti pada penasaran, Kakap apa nih gitu kan. Nah, nanti beliau bakalan jelasin. Beliau adalah salah satu barberman sekaligus manajer Bro Arul ya. Manajer Bro Giovanni Barber Shop. Nah, kalau misalnya kalian lagi di Banda Aceh mau grooming, silahkan langsung datang, disambut dengan sepenuh hati gitu ya, Bro Arul ya. Nah, sekarang silahkan Bro Arul perkenalkan diri ke teman-teman podcast Ideal. Baik sekali ya. Berarti kalau perkenalkan diri, mungkin ini pertama kali saya menceritakan nama asli saya dan bagaimana sih proses kenapa ada kakapnya gitu. Betul. Oke, nggak apa-apa. Pada kepo nih. Iya. Kalau teman-teman di halaman Facebook juga, buat teman saya itu pasti ada dari dulu mempertanyakan kakap itu apa dan nama asli saya siapa, asalnya dari mana. Iya. Oke, teman-teman semuanya, baik yang ada di podcast Ideal dan juga di halaman Facebook Arul Kakap. Jadi kalau dilihat dari segi nama, ya sebenarnya kalau kata orang agak-agak ke barat, what is the meaning a name? Iya. Apalah arti sebuah nama. Betul. Tapi bagi orang kita, khususnya di Aceh, nama itu sangat penting. Nah, karena dengan dari segi nama itu ada maknanya nanti. Langsung saja, kalau nama saya sebenarnya itu Khairul Rijal. Cukup sekali kita ulang. Kemudian Arul Kakap itu nama panggilan, nama yang memang nama yang saya suka, simple.
Arul. Kakapnya apa? Jadi gini ceritanya. Kakap itu dulu waktu saya sekolah, kakap itu adalah nama yang dikasih ketika saya menjadi seorang pasukan pengibar bendera di salah satu kota yang ada di Aceh. Nah, jadi ketika saya menjadi pasukan pengibar bendera, kami karantina selama kurang lebih 1-3 bulan lebih kurang, dan ada pelatihan semi militer, bukan semi sih, agak ke militer, dan di situ nggak boleh memakai nama asli. Nama dikasih untuk teman-teman saya yang ada 33 orang lebih, itu harus dari nama ikan yang laki-laki, yang perempuannya nama bunga. Nah, jadi terbawa. Kalau jumpa sama orang itu nggak tahu nama asli, tetap nama ikan dan nama bunga. Karena teman-teman saya yang perempuan itu namanya ada melati, kaktus, itu yang kami kenal. Mawar, mawar mending kan? Iya, mawar mungkin udah familiar ya, nama orang gitu ya. Tapi kalau jumpa kawan yang biasa, pasti namanya hiu, ya kan? Arwana. Kalau saya kakap. Ya kan? Jadi ya udahlah, kita pakai aja. Setidaknya nanti ke depan ada kenang-kenangan dulu kita pernah mengukir ketika SMA. Gitu. Itu dia. Gitu. Oh, itu berarti cerita. Berawal dari bertugas menjadi paskibra ya, pasukan pengibar bendera. Nama ikan rupanya, nama ikan kakap gitu ya. Gimana kalau misalnya ada yang dapat nama ikan hiu gitu ya? Arul hiu jadinya ya. Arul hiu ya. Wah, menarik ini gitu. Bro Arul. Jadi nama kakapnya didapat dari pelatihan, lebih ke militer ya? Ya, lebih ke agak semi militer. Semi militer, betul. Nah, berarti mulai berkecimpung nih di dunia seni memangkas. Kira-kira sejak kapan nih Bro Arul? Gitu ya? Iya. Kalau kita lihat mulai berkecimpung ya, kalau mulai berkecimpung gini cerita dari awalnya, itu saya sebenarnya pangkas ini ada faktor genetik. Dari ibu saya, mama saya. Jadi mama saya ini seorang, kalau saya lihat nilai seninya banyak, bisa melukis, bisa bikin kue, masakan, kemudian bisa juga potong rambut. Cuman mama saya ini karena kan tinggal di desa, kita di kampung, tidak membuka salon dan juga tidak mengimprovisasi di barber, di salon, di kedai, di kota. Jadi orang-orang kampung dulu potong rambutnya itu sebagian besar sama mama saya. Rambut perempuan juga bisa, rambut laki-laki, tapi laki-lakinya yang dipotong keluarga kita sendiri. Nah, jadi saya melihat gini ya. Jadi terakhir saya masih SD nih, kelas 6 SD. Suka ini harus potong rambut. Saya ambil lah, karena mama saya juga pandai menjahit. Saya ambil gunting potong kain, saya panggil adik saya kan. Saya potong rambut dia. Seminggu gak berani sekolah. Jadi kelinci percobaan abangnya ya. Adik saya ini kayak Ailum, kayak pura-pura ninja deh. Jadi terakhir singkat cerita, seiring berjalannya waktu, saya belajar lagi, sharing-sharing ke teman-teman bagaimana melihat tukang-tukang cukur yang ada di desa menggunakan gunting. Ya sudah, kayak saya harus bisa. Dan yang paling penting itu passion saya, minat banget. Memang mencintai profesi potong rambut dari dulu. Dari sejak SD berarti ya? Ya, sejak SD terus bertumbuh, berkembang sampai pernah mengupgrade skill di berbagai workshop ataupun belajar dengan teman-teman itu. Awalnya, ini apa kabar ya adik-adiknya nih yang jadi korban percobaannya Bro Arul gitu ya? Iya. Sampai 1 minggu nggak mau sekolah loh. Dulu. Iya dulu ya. Nah, berarti salah satu alasannya mungkin passion. Ada alasan lain nggak memilih barberman sebagai profesi Bro Arul sampai sekarang? Jadi gini, kalau berbicara profesi ya. Betul. Dulu saya karena bawaan potong rambut dari awal, sehingga seiring berjalannya waktu tamat sekolah saya pernah bekerja di salah satu instansi pemerintahan yang ada di Aceh. Sampai lebih kurang hampir 10 tahun. Wah, lumayan lama ya? Lama. Jadi gini, saya tidak lepas bergerak. Artinya apa? Dengan posisi saya waktu itu tenaga kontrak, bukan pegawai negeri. Pegawai negeri lumayan. Jadi waktu itu saya melihat orang yang sudah, teman-teman saya, abang letting saya, teman-teman lah ya, yang sudah di situ sekitar mungkin 10 tahun lebih awal dari saya, 5 tahun lebih awal dari saya, kehidupannya seperti ini sekarang. Kaget saya kan dalam hati, kalau saya bertahan 5 tahun yang akan datang, kehidupan saya seperti ini. Ini nggak bisa. Saya harus banting setir, saya harus move on. Saya harus selingkuh. Gitu maksudnya. Selingkuhnya bukan dalam artian positif ya. Jadi saya harus selingkuhnya harus berpaling arah.
Betul. Nah, jadi mau nggak mau saya harus bebas, harus menjadi manusia merdeka. Saya nggak boleh terjebak di zona seperti ini. Memang berat. Kenapa berat? Dari awal kita move on dari ini ke sini, dari keluarga, kamu bodoh, kan sudah ada kerjaan tetap. Betul. Ya kan, dari teman-teman, ngapain sih? Tapi kita punya mindset yang berbeda. Itu Betul. berbicara di awal. Kemudian kenapa saya memilih potong rambut? Yang pertama di situ saya melihat tukang-tukang cukur yang sudah punya pendapatan di atas rata-rata. Dan ini kan seni nih, bisa kita tunjukkan ke dunia, kita expose ke media, bisa bekerja sama dengan media dalam arti kata memonetisasi pengalaman kita di media, kita uangkan, dan itu bisa menjadi salah satu income yang menjadi buat kita. Nah, makanya saya memilih, ini seni bagus, akan berkembang. Betul. Nah, itu dia ceritanya. Oke, ada kata monetisasi, pasti pada penasaran nih. Tapi tunggu dulu, sabar teman-teman pendengar podcast atau teman-teman followersnya Bro Arul. Ya, nanti kita bakalan mention lagi nih apa monetisasi atau apa yang istilah-istilah lainnya ya. Nah, karena yang ujungnya itu nanti bakalan denger yang namanya cuan. Kalau udah bicara cuan pasti pada lebih fokus nih dengarnya ya. Gitu. Nah, berarti berawal dari ngambil satu sikap gitu ya, Bro Arul ya. Dimana nggak mau nih harus terjebak di lingkaran yang itu aja gitu. Dimana juga yang namanya kesejahteraan ya harus kita kejar pastinya ya. Apalagi gini dia, kalau menurut saya, betul, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan itu tidak akan pernah dimenangkan. Jadi pertaruhkan, maka kita akan menang. Itu hashtagnya gitu loh. Iya, setuju banget ya. Oke. Habis saya. Waduh, habis ya? Saya minum juga ya. Boleh. Minum dulu sedikit. Makasih jamuannya Bro Arul ya. Buat perusahaan minuman, ya kalau misalnya mau kerjasama bolehlah nanti dinego sama adminnya Bro Arul, atau ke podcast Ideal juga silahkan, bareng-bareng loh. Kami bakalan ada jadwal rutin loh, jadi engagementnya luar biasa gitu ya. Mantap, betul. Oke, baik. Tadi pergi dari tenaga kontrak gitu kan, meninggalkan pendapatan yang sudah aman di setiap bulannya untuk menjadi atau belajar lagi jadi seniman dan memilih bidang barberman. Cuan nggak sih? Nah, gini, kalau berbicara cuan, berbicara soal profesional seseorang ya. Jadi profesi kita tukang cukur nih. Kalau kita mau sejahtera menjadi tukang cukur, itu namanya lebih tepatnya gini, yang bisa mensejahterakan seorang tukang cukur itu tukang cukur sendiri dengan izin Tuhan. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang lebih, maka kita harus melakukan hal yang lebih lagi. Lakukan lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kalau dalam istilahnya, what you give you get back. Apa yang kita berikan akan kita dapatkan kembali. Ya kan, contohnya gini, banyak kan tukang cukur nih yang ada di Aceh lah, khususnya Aceh. Itu kan tukang cukurnya itu hanya tukang cukur ya, bukan seniman rambut. Menurut saya ada dua nih, ada seniman rambut, ada tukang cukur. Oh, berarti ada seniman rambut dan ada tukang cukur. Bedanya di mana? Gimana nih? Kalau tukang cukur, dia cukur rambut customer asal pendek sudah, rapi pendek sudah. Tapi kalau barber ataupun seniman rambut yang sekarang lah kita minati ini, yang saya minati sekarang ini, yang sedang saya geluti, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah keindahan mata memandang ketika melihat rambut si customer yang kita potong. Ada keindahan mata memandang, ada sentuhan yang berbeda. Contoh dalam mengerjakan fade. Fade itu potongan yang kosong, blur, pudar bagian samping. Dia ada seninya, ada tone-nya, ada nada-nadanya sehingga tersusun dengan rapi dan menghasilkan keindahan. Ini udah seniman yang ngomong ya. Gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau tukang cukur seperti kita katakan tadi, dia sekedar pendek ataupun sekedar rapi sudah. Itu pengerjaannya paling 10-15 menit. Di barber 30 menit sampai 1 jam. Makanya harga kita berbeda. Ya kan, ada kualitas, ada harga yang harus kita bayar. Betul, setuju banget. Kalau masalah cuan, tadi masalah cuan. Betul. Nah, kalau masalah cuan nggak sih gitu. Kalau masalah cuan, alhamdulillah, untuk saya sekarang ini memang pendapatan saya di barber nggak banyak, sekitar di barber berarti
di Aceh ya. Iya. Kalau di Malaysia lain ya. Kalau di Aceh kalau di Malaysia kita tangkap lagi nih. Nanti kita bakalan cerita-cerita pengalaman di Malaysia. Oke. Baik. Nah, jadi kalau di Aceh gimana nih Bro? Untuk di Aceh kita bocorin sedikit nih. Kalau dulu saya punya pendapatan UMP Aceh, kalau sekarang mungkin 2 kali UMP Aceh. Wah, 2 kali UMP Aceh ya? Atau bahkan hampir 3 kali gitu. Jadi hampir 3 kali, bahkan bisa dikatakan 3 kali lah bro. Itu pernah saya dapatkan itu 3 kali lebih, hampir 4. Tapi kita hampir itu nggak usah, 3 kali aja lah. Rata-rata 3 kali berarti. 3 kali UMP yang ada di Aceh. Wah, berarti jawabannya cuan dong. Cuan. Iya. Cuan pastinya ya. Cuan pasti. Berarti keputusannya Bro Arul sejak keluar dari move on lah ya. Pastinya itu proses yang Bro Arul hadapin nggak segampang yang kita lihat sekarang. Ideal percaya itu kenapa? Karena ketika kita melakukan satu keputusan, tadi Bro Arul cerita keluarga, teman-teman, ada yang menentang keputusan itu, tapi dibuktikannya itu beberapa tahun ke depan pastinya ya, atau beberapa waktu ke depan gitu. Nah, berarti jawabannya cuan, teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang punya ketertarikan di dunia barbershop, pengen jadi seniman pangkas rambut, Bro Arul juga ini ya, Idol ada sempet dapat info kalau Bro Arul punya barber academy gitu ya. Boleh di-share sedikit? Masuk iklannya nih. Jadi gini teman-teman ya, baik yang ada di podcast Bro Ideal dan juga yang ada di halaman Facebook Arul Kakak. Buat kalian yang ada di seputaran Banda Aceh, khususnya Aceh ataupun di seputaran Sumatera ataupun lebih luasnya lagi Indonesia ya, karena kalau dari luar negeri tidak mungkin, saya rasa belum mungkin karena kondisi negara kita masih tertutup. Betul. Jadi buat kalian yang ingin upgrade skill dari pangkas biasa ke barbershop, dan kami di Gio Barber Cut ataupun di Arul Kakak Empire gitu kan, kita membuka peluang buat teman-teman yang ingin mengasah skill menjadi barber profesional yang itu bisa mensejahterakan diri kalian. Apa yang kalian dapatkan ketika bergabung? Yang pertama skill potong rambut, public speaking, dan juga bagaimana kalian bisa punya knowledge tentang dunia potong rambut, dan juga nanti yang paling penting kalian yang dapatkan bisa ataupun ilmu tentang membrandingkan diri di media sosial, karena itu sangat penting sekali, dan attitude yang paling penting semua kalian dapatkan. Wah, luar biasa. Berarti nggak cuma sebatas mangkas aja, jadi banyak ilmu yang didapat, nggak sebatas skill tapi juga secara skillnya lebih kayak tadi public speaking gitu ya. Wah, luar biasa. Berarti banyak benefit yang bakalan teman-teman dapatkan kalau bergabung di Giovanni Barber Academy. Gio Barber Academy, betul. Nah, oke, baik. Nah, tadi kita sempat mention tentang Malaysia, kayaknya kita jalan-jalan dulu ya ke luar negeri ya. Walaupun lagi pandemi, jalan-jalan aja dulu, virtual gitu ya. Nah, gimana nih pengalaman Bro Arul merantau ke Malaysia khususnya? Jadi kalau banyak yang nanya nih, saya asal mana gitu. Iya. Kan gitu ya. Kali ini kita bahas nih. Saya asalnya Aceh, Indonesia. Kemarin di Malaysia saya merantau. Artinya mencari pengalaman bagaimana sih kehidupan di Malaysia, dan juga sambilan mencari uang lebih sedikit. Ketika saya sampai ke sana, baru terlihat rupanya kehidupan seperti ini. Waktu di sini enggak, masih terjebak di zona nyaman. Jadi sampai ke sana, gini kehidupannya. Berarti kalau hidup sekedar untuk makan, maaf cakap ya kan? Monyet pun juga bisa makan. Kan? Tapi kita harus melebarkan lagi. Berarti harus ada value, harus ada sesuatu yang memang yang bisa kita ciptakan. Yang berbeda daripada orang lain, baru bisa dikatakan hidup kita akan bernilai nantinya. Bukan berbicara sukses, tapi bernilai. Ya? Karena sukses ini kan relatif dia. Kita ceritakan sampai ke sana. Saya belajar. Setahun pertama itu saya punya pendapatan di Malaysia. Tahun pertama, bulan pertama masuk, saya punya pendapatan, punya sale ataupun omset saya sendiri nih 9.000 ringgit. 9.000 30 juta. 30 juta. Dan itu pendapatan saya 6.000 ringgit. 20 juta. Ini baru di bulan pertama gitu ya. Dan kan saya orang baru nih. Betul. Bergabung di tempat pangkas orang, banyak kan teman-teman yang lain yang sudah lama. Jadi ketika saya bergabung di situ, pendapatan saya lebih tinggi karena saya buka awal, tutupnya lambat. Karena waktu itu
saya pernah bangkrut di Banda Aceh, jadi harus mencari jalan keluar bagaimana saya harus menyelesaikan masalah saya untuk saya bayar, saya lunaskan. Mau nggak mau kita harus kerja keras, betul, ya kan? Betul. Jadi banyak tantangan yang saya dapatkan di sana. Masuk bulan kedua saya mau dikeroyok, mau dipukul. Waduh. Cukup ngeri. Baru bulan pertama udah dapat penghasilan, bulan keduanya rupanya dapat cobaan nih. Iya. Gimana nih Sudah ceritanya, nih, kan? Bro? Jadi kita setelkan lagi, kita damai-damai, terakhir kita nggak jadilah jadi kawan. Sehingga yang paling sakitnya lagi tiba-tiba si owner yang di sana dia bilang, Rul, kayaknya ini saya harus mencari seorang manajer ataupun yang mengelola tempat saya. Oke. Saya orang baru, apa kabar dengan orang lama yang sudah Betul. mengharapkan posisi itu? Betul. Ya kan? Saya bilang, Bang, saya nggak mau, saya bilang. Kasih sama yang lain. Nggak bisa, bukan nggak saya kasih, nggak mampu mereka. Oke. Gimana ini? Bukan saya hebat, tapi kita punya tekad. Di atas langit masih ada langit, itu harus kita sadari. Betul. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh pasti kita dapatkan, betul. Ya Betul, kan? betul. Jadi singkat ceritanya dikasihlah, saya ambillah sehingga saya tahun pertama itu bisa mendapatkan pendapatan yang menurut saya sangat mantap sekali. Ya bisa dibilang paling kecil 10 juta sampai hampir 20 juta setiap bulan. Okay. Rata-rata 10 juta. Kemudian singkat ceritanya masuk tahun kedua. Iya. Jadi saya berpikir nih, saya nggak mungkin begini terus. Kalau saya balik ke sana masih membawa, memang saya di sini dapat duit. Tapi kalau saya balik ke Indonesia, ke Aceh, Iya. kalau saya masih melakukan hal yang seperti sekarang, di sana nggak laku. Siapa saya di Banda Aceh? Betul. Ya kan, jadi saya harus mengimprovisasi, saya harus berpikir, saya harus punya sesuatu yang berbeda. Saya harus bawa balik ke sana bukan duit, tapi ilmu ataupun aset digital. Oke. Yang waktu itu lagi marak-maraknya menjadi YouTuber, menjadi segala macam. Cari tahu nih, soal cari tahu di panjang sedikit nggak apa-apa. Iya silakan Bro. Karena saking menariknya nih ceritanya ya teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada. Karena Bro Arul mengenal dunia digital, aset digital atau YouTube gitu ya, yang familiar kita kenal dengan YouTube, monetisasi YouTube kah, dan juga nanti kita bakalan ke Facebook juga nih. Nah, di Malaysia rupanya. Oke. Nah, lanjutan ceritanya gimana nih Bro Arul? Oke, jadi sampai ke sana saya cari tahu, dapatlah teman saya orang Aceh juga, tapi dia kasih jalan, Bang, jadi YouTubers lebih banyak duit. Oke. Tapi dia belum membuktikan nih. Dia nggak ada bukti. Baru nyaranin aja. Saya buat gimana caranya buat. Rupanya dia kasih tahu cara yang salah. Pening saya separuh kata ini nggak mungkin. Saya harus move up. Harus belajar sendiri, harus melakukan sendiri. Harus memang all out. Saya harus membuktikan saya bisa sukses di sini. Kejar impian saya selama sekitar 6 bulan di YouTube. 6 bulan. Di YouTube bagaimana saya mencari monetisasi. Monetisasi itu artinya apa? Kita buat konten, terus kita ngupload ke YouTube, kemudian konten kita bisa diuangkan. Syarat dan ketentuan berlaku. Betul. Ya kan? Jadi saya kejar monetasi itu dapat dalam waktu 6 bulan, dan waktu itu posisi saya subscriber 1.000 di YouTube. Kemudian jam tayang sudah mantap, 1 hari pengajuan langsung diterima. Alhamdulillah waktu itu mantap sekali. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu konten sudah monetize, saya mikir nih, kalau saya nggak ngupgrade skill, kalau saya motongnya kayak gini, memang duit dapat, cepat pangkasnya. Nggak bisa, saya harus memang masuk ke tahap yang memang bisa dikatakan barber ataupun tukang cukur yang profesional. Jadi masuk saya ke situ, saya asah-asah di media sosial, saya belajar, saya tengok konten orang, kemudian saya belajar dengan teman-teman yang ada di Malaysia, dengan orang Malaysia, dengan orang kita di sana, sampai saya pernah belajar ke berbagai negeri, berbagai apa di sana disebut di Malaysia. Kalau kita provinsi sana negeri, di Selangor, Johor Bahru dengan teman-teman saya di sana. Berbagai daerah di sana berbagai daerah. Ya? Jadi cari tahu lah, kita belajar, sehingga singkat cerita jumpa dengan mereka juga belajar YouTube. Wah, sama-sama belajar. Mereka kebetulan ditengok, kok ada iklannya, kata sama saya. Iya, saya sudah monetas. Mereka belajar sama saya di YouTube. Ada beberapa teman-teman. Walaupun saya dulu pernah belajar sama teman saya juga. Jadi kita simbiosis mutualisme di situ. Betul. Ya kan? Kolaborasi ya. Kolaborasi. Betul. Ada juga yang dia nih sudah jadi barber profesional. Saya ambil ilmunya. Saya kasih ilmu YouTube ke dia. Bagaimana barter. Jadi singkat cerita, begitu di perjalanan ternyata mereka cepat naik nih. Wah, naik mereka. Waduh. Saya
di bawah sekali. Ini kok kayak YouTube kok kayak tahu gitu kan. Entah karena skill saya mungkin masih kurang, konten saya kurang menarik, saya nggak tahu. Iya. Yang pastinya saya rasa kayaknya waktu itu saya masih semangat kuat tapi strategi kurang. Oke. Nah, jadi semangat menggebu-gebu, strategi saya nggak ada, jadi nabrak-nabrak jalan. Tapi alhamdulillah saya bersyukur saya punya pola pikir yang memang terus pengen belajar, pengen cari tahu, sehingga seiring berjalannya waktu ketika singkat cerita ya, ketika teman-teman saya sudah naik, saya kan agak sedikit minder nih, kok saya drop kayak gini. Iya, padahal yang pertama ngajarin gitu ya. Kok kayak gini. Timbul inisiatif saya harus monetize di Facebook. Wah. Hijrah gitu ya. Iya. Jadi berjuang di Facebook itu sekitar lama ini dia. Prosesnya karena syaratnya sangat ketat sekali. Malahan kalau dibandingkan nih sama YouTube gimana nih, Bro Arul? Itu berapa? Ini 10 kali lipat lebih sulit daripada YouTube. Iya, itu persyaratan dari kalau di YouTube kan 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Betul. Dalam masa setahun. Iya. Kalau di Facebook 10.000 followers, 10.000 jam tayang. Waduh. Dalam masa 60 hari. Wah, waktunya jauh lebih singkat lagi. Jadi gimana? Berjuang sehingga dapat dalam setahun. Wah. Setahun masuk monetas dan situ pendapatan saya sangat bersyukur sekali. Begitu monetas pertama dapat pendapatan 25 sen. Dolar ya, 25 sen mana ada? $1 15.000. 25 sen. Waduh. Seperempatnya berapa? Berarti sekitar. Padahal perjuangannya udah ekstra nih ya. Iya. Bulan pertama dapat pendapatan berarti sekitar 3.000 setengah. Iya. Masuk bulan kedua, ini menarik. Berapa juta? Dan pernah tertinggi saya pendapatan itu bulan 9 ya. Bulan ke-9 berarti ya. Bulan 9 itu imbang-imbang pendapatan saya waktu pertama kali ke Malaysia tadi. Itu imbang hampir 20. Ini di Facebook nih. Hampir 20 juta. Tapi ya apalah daya, kita memperlengkap alat bantu, kita bayar hutang, kebutuhan. Betul. Jadi tetap kita berfokus, jangan menikmati dulu. Itu singkat ceritanya berproses dari tukang cukur, YouTubers, bergerak kemudian jadi streamer. Kalau di Facebook kan streamer namanya. Iya, betul. Jadi dan sekarang saya ingin belajar juga bagaimana lebih meluas lagi, lebih mendalami lagi tentang dunia digital. Karena kalau sekarang menurut saya gini, kalau seorang tukang cukur ya, a barber without followers is like a bird without wing. Jadi kalau menurut saya seorang barber, seorang seniman rambut yang tanpa memiliki followers ataupun aset digital itu bagaikan burung tanpa sayap. Nerbangnya susah gitu. Nerbangnya susah ya, di daratan aja ya. Daratan aja. Oke, berarti itu singkat cerita ya prosesnya dari sini ke Malaysia dan dari sana ke sini lagi. Iya. Wah, menarik sekali nih pengalamannya Bro Arul ya, mulai dari belajar seni memangkas, move ke digital, mulai dari YouTube terus ke Facebook. Nah, tetapi tetap on the track ya. Iya. Dalam topik yang sama. Betul. Dengan konsisten dengan bidang yang sama. Nah, Bro Arul tadi sudah bisa dibilang jadi content creator ya. Nah, bisa dibilang. Iya, betul. Mau platformnya boleh terserah di mana aja, mau YouTube, Facebook atau apapun itu. Nah, menurut Bro Arul nih, konten kreator itu apa sih gitu? Gitu ya. Karena teman-teman pendengar podcast Ideal dan followersnya Bro Arul pasti punya definisi yang berbeda-beda nih. Nah, kalau menurut Bro Arul sebenarnya konten kreator tuh seperti apa sih? Kalau menurut saya konten kreator itu adalah seseorang yang membuat konten, seseorang yang menjadi kreator, baik dia membuat video audio visual ataupun video kayak gitu kan. Jadi apapun itu dia mengunggah ke media. Dia mau ini bahasanya sederhana. Betul. Ya. Dia mau unggah ke media, seiring berjalannya waktu dan dia nanti akan mendapatkan apa yang dia berikan ke media akan memberikan ke dia. Jadi jangan berhenti cuman di menjadi konten kreator saja, tapi bagaimana menjadi konten kreator yang dibayar. Nah, betul. Nah, menariknya konten kreator yang dibayar dan produktif. Nah, gimana sih caranya? Karena kan Bro Arul ini pengalamannya udah luar biasa nih. Gitu. Ya, jadi gimana sih biar jadi konten kreator yang produktif gitu? Nggak cuma sebatas
konten kreator aja, tapi kan kita butuh cuan Butuh gitu cuan. kan. Nah, jadi cara jadi konten kreator yang produktif boleh berbagi nih Bro Arul. Oke, trik boleh. and tipsnya, silakan. Baik, kalau cara jadi konten kreator yang dibayar, yang pertama kita harus apa namanya ya? Kalau bahasa saya, niat baik tidak cukup kalau kita tidak melakukan dengan strategi yang benar. Oke. Nah, niat baik tidak cukup kalau kita tidak melakukan dengan cara yang benar, ya kan? Jadi gini, kita punya niat jadi konten kreator yang dibayar, tapi tidak cukup dengan punya niat saja, tidak cukup dengan mengupload saja, tidak cukup dengan membuat video saja, buat konten saja. Tapi bagaimana kita harus belajar, walaupun tidak paham strategi, harus belajar strategi nguploadnya, belajar nanti ada hashtag, judul, thumbnail segala macam, ya kan? Kita harus pantau itu, dan yang paling penting adalah bagaimana konten kita dari hari ke hari itu harus jauh lebih bernilai dan ada manfaat yang bisa orang ambil. Itu yang paling penting, kontennya itu ada value-nya. Ada value-nya. Nah, itu akan berkelanjutan nantinya. Yang kemudian yang paling penting lagi, setelah kita buat konten dengan strategi yang benar, harus rutin nguploadnya. Harus ada agenda kita jualkan. Ya, itu dia pokoknya. Masalah hasil jangan tanyakan tahun pertama ikat pinggang dulu, masuk tahun kedua sudah mulai ada update alat-alat bantu. Tahun ketiga baru nanti nikmati sedikit. Iya, sedikit ya. Tahun keempat sudah pastikan nanti kaya raya. Dan saya belum masuk ke tahun keempat. Berproses ya, berproses, iya. Berarti untuk awal-awal ikat pinggang dulu. Nanti untuk berikutnya beli ikat pinggang yang bermerek pastinya ya. Wah, luar biasa Bro Arul. 2 poin tadi yang Ideal tangkap. Yang pertama, value, kita harus punya value ketika nilai, ketika kita bikin konten yang pastinya, sama konsisten gitu. Kekuatan konsisten itu memang luar biasa ya. Kalau misalnya kita di Muslim tuh memang diajarkan tuh istiqamah ya. Nah, setuju banget. Nah, oke, teman-teman yang menyaksikan live kolaborasi kita, boleh silakan pertanyaannya diketik di kolom komentar. Nanti akan Ideal seleksi juga ya pertanyaan-pertanyaannya, dan akan Ideal tanyakan ke Bro Arul pastinya. Gitu. Ini ada respon dari Idin Gen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Arul. Amuntai hadir. Wah, dari berbagai daerah ya followersnya Bro Arul. Wah, luar biasa. Oke, nah tadi udah banyak ngobrol, udah dapat banyak insight dari Bro Arul. Sekarang kita bakalan kepoin masa depannya. Kan udah belajar dari masa lalu gitu ya. Waduh. Nah, sekarang kita bakalan belajar, atau lebih tepatnya bikin perencanaan gitu ya Bro Arul ya. Bro Arul di 5 tahun mendatang tuh mau jadi seperti apa? Gitu ya? Iya. Kalau 5 tahun mendatang saya mau jadi seperti apa? Kalau jawaban saya mungkin nggak langsung harus begini, harus enggak. Jadi gini, kalau menurut saya bagaimana cara kita melihat masa depan? Bisa nggak kita orang biasa yang kita tidak punya kemampuan magic dan kita manusia biasa, bisa nggak kita melihat masa depan kita di 5 tahun yang akan datang? Bisa nggak? Logikanya langsung. Logikanya sih kalau Ideal pribadi belum bisa gitu ya, karena kita nggak punya kemampuan magic nih. Tapi kalau gimana? Kalau menurut aku gini, kalau menurut aku kita bisa melihat apa namanya, kita seperti apa 5 tahun yang akan datang. Nah, tapi jangan lupa di situ logika ya, dan kekuatan logika itu tidak selamanya dia akurat. Dan kita harus melibatkan Tuhan di situ. Ini hanya penilaian logika manusia yang sangat terbatas. Ya kan? Jadi gini, nanti jangan salah paham ya. Jadi kalau saya pribadi, bagaimana cara kita melihat masa depan? Lihat apa yang kita lakukan hari ini. Lihat orang yang sudah duluan melakukan 5 tahun sebelum kita. Wah, tadi udah sempet di-mention sebenarnya ceritanya ya. Jadi lihat itu, kemudian lihat kehidupan dia sekarang. Dia sudah melakukan 5 tahun yang lalu. Lihat kehidupan dia sekarang. Kalau kita melakukan seperti dia, maka 5 tahun yang akan datang kita akan berada di kehidupan seperti dia hari ini. Logikanya masuk. Jadi bagaimana cara kita memperbaiki kehidupan kita? Kita harus berani melakukan lebih, seperti yang kita ceritakan tadi. Ya kan? Kalau dia seperti itu, saya harus lebih supaya kehidupan saya di 5 tahun yang akan datang jauh lebih baik daripada itu. Jadi cara melihat itu, lihat
orang lain. Lihat orang lain bukan untuk membuli, tapi cerminan buat kita yang bahwa kalau kita melakukan seperti dia 5 tahun yang akan datang, kita akan kehidupan seperti dia. Oke, apalagi kita melakukan lebih ya Bro Iya, Arul. itu Oh, dia. berarti seperti itu ya. Iya. Nah, Bro Arul 5 tahun ke depan mau Kembali situ. balik lagi ke pertanyaannya Iya. tadi. Oke. Dikulik lagi, oke. Oke, 5 tahun ke depan menurut saya yang pertama, saya harus punya followers di halaman Facebook ataupun teman-teman di halaman Facebook itu dalam 5 juta followers. 5 juta follower. Itu 5 tahun yang akan datang. Iya. Dan insya Allah tahun ini impian saya yang paling dekat ini di tahun 2000 ini, di ujung tahun nanti saya harus punya 1 juta followers. 1 juta, berarti 5 tahun 5 juta. 5 juta. Oke. Kemudian ada lagi di 5 tahun yang akan datang saya harus sudah memiliki teamwork dalam bidang saya, dan itu dengan nama Arul Kakap Empire. Oke, Arul Kakap Empire. Jadi Arul Kakap Empire itu terdiri dari haircut, Oke. barber, kemudian ada videographer, dan juga ada nanti seperti podcast. Oke. Pokoknya kita lengkap di situ, dan kita punya satu tim yang di situ kita akan bekerja sama-sama bekerja, sama-sama tuangkan ide. Karena kalau kita bisa bersama, banyak hal bisa kita lakukan. Betul. Mungkin orang lain tidak mampu, tapi kita mampu karena unity is power. Oke. Kebersamaan adalah kekuatan kita. Ya. Itu di 5 tahun yang akan datang. Setuju. 5 tahun akan datang, Bro Arul sudah punya Arul Kakap Empire. Empire. Di mana tempatnya? Iya. Mana aja? Ini podcast Ideal jadi saksi ya. Iya. Jadi saksi 5 tahun ke depan insya Allah. Ya, insya Allah. Bro Arul bakalan punya Arul Kakap Empire. Oke teman-teman, terima kasih untuk like-nya ya. Ideal juga join di live streamingnya Bro Arul. Nah, masih nunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan sekarang nih Bro Arul sudah punya banyak pengalaman di dunia barberman gitu kan. Nah, gimana sih harapan Bro Arul nih sebagai senior barberman? Kan udah bisa dibilang senior nih ya, soalnya udah punya banyak pengalaman. Untuk teman-teman yang baru memulai kah atau yang sedang berjuang di dunia barberman begitu. Gitu ya. Berarti kalau berbicara senior ataupun banyak pengalaman, saya rasa saya masih kecil lah. Nggak terlalu banyak dibilang senior, ya masih tahap belajar. Tapi kita harus sadari seperti yang kita katakan tadi, di atas langit masih ada langit. Betul. Kalau kita ingin berjuang mendapatkan, pasti Tuhan memberikan. Betul. Ya kan? Oke, kembali ke pembahasan kita. Apa tadi? Bagaimana harapan Bro Arul terhadap dunia barberman? Oke, mantap sekali. Harapan saya sebenarnya saya tidak pernah punya harapan. Karena sebelum itu ya, karena jangan pernah menggantungkan kebahagiaan ataupun harapan kepada orang lain, karena ketika dia pergi kita akan tersakiti. Oke. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan di diri kita sendiri sehingga orang lain akan mencari kita untuk merasakannya. Jadi jangan pernah menggantungkan harapan. Karena berbicara harapan. Betul. Tapi kalau berbicara harus apa sih seorang tukang cukur ke depannya. Betul. Nah, menurut saya kalau apa yang harus dilakukan oleh seorang tukang cukur sehingga bisa membuat dirinya sejahtera, yang pertama adalah jangan cepat bermegah diri, rendah hati, dan juga terus menjadi saluran berkah buat orang banyak. Jangan cepat bermegah diri, rendah hati, terus menjadi saluran berkah buat orang banyak. Ada satu lagi, teruslah belajar dan tetap rendah hati juga sampai mati, sampai selama-lamanya. Iya, setuju banget ya Bro Arul. Nah, rendah hati gitu ya, Bro Arul aja yang udah malang melintang kemana aja masih rendah hati gitu ya. Gitu ya, luar biasa Bro Arul. Nah, sekarang kita cek lagi ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, belum ada ya. Kalau belum, pertanyaan dari Ideal sebenarnya sudah semua ya ditanyakan. Sudah habis gitu pertanyaannya. Nah, baik. Jadi gini. Mungkin ada yang mau di-share, silakan Bro. Ada. Jadi gini. Kalau berbicara tentang tukang cukur, apa yang harus kita lakukan ke depannya, buat teman-teman yang ada di halaman Facebook Arul Kakap dan juga teman-teman yang ada di podcast Ideal ya. Betul. Podcast Ideal. Jadi gini, buat teman-teman semuanya, jangan berhenti di tukang cukurnya saja, tapi bagaimana kita bisa menjadi seorang kreator di bidang kita dengan bekerja sama dengan platform-platform apapun itu, yang sehingga ke depannya
bisa menjadi passive income kita di media. Karena siapa saja ke depannya yang dia sudah menjadi content creator, yang videonya ada value, yang videonya sudah banyak, itu sudah bisa dipastikan ke depannya dia sudah bisa jadi passive income. Karena ketika dia tidur, ketika dia jalan-jalan, ketika dia kerja, ketika dia ngapain apapun, orang akan menonton videonya dengan cara baik itu di-sharekan oleh medianya, di Facebooknya, di YouTube-nya, kan di-sharekan itu, direkomendasikan maksudnya. Jadi secara tidak langsung orang menikmati video kita, dan ketika video kita ada value, ada iklannya yang ditampilkan, dan disitulah yang bisa menghasilkan untuk diri kita, dan dari situlah kita bisa hidup sejahtera sosial, secara sejahtera secara sosial dan ekonomi. Gitu. Iya, pastinya. Itu paling penting sekali buat teman-teman, khususnya tukang cukur ya. Iya, betul. Khususnya tukang cukur atau apapun profesi teman-teman semuanya, kalau misalnya udah jadi content creator, kita udah punya yang namanya passive income. Kita lagi tidur tapi uang yang kerja buat kita ya, Bro Arul ya. Wah, luar biasa sekali Bro Arul. Nah, terima kasih banyak nih Bro Arul udah menyempatkan waktu main-main ke podcast Ideal. Ini bakalan segera Ideal edit dan bakalan Ideal share di episode berikutnya, karena banyak kali daging gitu ya. Daging apa nih? Daging ilmu pastinya teman-teman semuanya. Nah, jadi tetap semangat di profesi apapun, tetap semangat dengan cita-cita kalian. Nah, sekarang kita dengerin nih closing statement dari Bro Arul gitu ya. Poin-poinnya apa aja? Silakan Bro Arul. Oke, kalau closing statement dari saya, sebelum kita closing statement, saya ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimana khususnya untuk teman-teman kita di Aceh, khususnya kepada teman-teman kita di Aceh yang barber gitu ya. Ini bidang saya aja, betul, yang barber. Jadi buat teman-teman yang barber yang ada di Kota Banda Aceh, kalau menurut saya bukan pesan sih, sekedar ya sharing-sharing kita buat teman-teman yang di komunitas barbershop yang ada di Aceh. Kalau menurut saya kedepannya itu harus lebih maksimal all out bagaimana kita bisa mencetak tukang cukur yang sejahtera secara sosial dan ekonomi, khususnya di Aceh dulu nih. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kita owner, kita yang bertanggung jawab di barber, bagaimana bisa meng-upkan pendapatan mereka, kita kasih solusi caranya seperti apa, dan yang paling penting mereka bisa bisa mengekspresikan dirinya di media. Itu kita ajarkan juga. Dan itu tanggung jawab kita di komunitas barber, supaya ada hal yang bisa kita berikan untuk barber-barber, untuk tukang-tukang cukur. Jadi dengan kita punya komunitas, kita punya strategi untuk meng-upkan ekonomi kita, itu salurkan, rangkul teman-teman yang punya kemampuan. Ya, bukan berarti saya punya kemampuan, enggak, bukan begitu ya, tanda kutip ya, jangan salah paham. Betul. Dan karena tujuan kita pengen membuat tukang cukur ini bernilai. Itu ya. Kalau bukan masalah kalau tentang apa tadi intinya, slogan apa? Closing statement. Kalau closing statement, kata-kata yang sudah pernah saya ucapkan tadi. Kalau menurut saya kata-kata yang paling saya suka, di kalimat yang paling saya suka adalah a barber without followers is like a bird without wings ya. Oke, sekian dari saya untuk podcast Ideal, Bro Ideal, dan juga sekian dari saya untuk teman-teman yang ada di halaman Facebook Arul Gagap. Terima kasih sudah menemani waktu kita pada hari ini. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. Sampai jumpa di podcast Ideal berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pula tutup. Iya. Gak apa-apa. Iya, teman-teman podcast Ideal. Teman-teman podcast Ideal, gimana nih tadi belajar bareng Bro Arulnya? Semoga dapat banyak ilmu dan juga insight dari Bro Arul. Sampai jumpa di podcast Ideal berikutnya. Tetap semangat, mari ngobrol, mari cerita. Mau belajar bahasa Jerman dengan biaya yang affordable di Banda Aceh? Kui kepoin @deutschprivat.aceh @DEUTSCHPRIVAT.ACEH. Mau privat boleh, mau belajar kelompok juga boleh, dipanggil ke rumah boleh, atau mau sambil nongki di kafe juga boleh. Info lebih lanjut hubungi 082160201355. Buruan, jangan sampai full booking.
Gimana konten kali ini? Seru nggak? Makasih ya udah setia dengerin podcast Ideal. Tolong share juga ya ke teman-temanmu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan updatean dari podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita.